Kalau kamu di sini menggunakan WhatsApp sebagai salah satu channel untuk jualan kamu, ini ada beberapa cara agar jualan kamu bisa lebih laris di WhatsApp. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Shondres dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan membahas gimana caranya kamu di sini bisa melariskan penjualan kamu khususnya menggunakan WhatsApp, ya. Karena WhatsApp itu salah satu chatting platform lah ya yang dipakai orang gitu kan, selain Telegram. Tapi agak jarang Telegram, rata-rata orang WhatsApp. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Sebenarnya beberapa caranya itu kita tahu sendiri bahwa ini data 2024 ya. Cuman kalau 2025 sih tetap ya, apa, WhatsApp itu nomor satu ya. Di bawahnya itu, coba ya kita lihat ya. Jadi teman-teman bisa lihat data Reportal 2025. Nah di sini ada nih, beberapa data-data yang lumayan membantu lah kalau teman-teman di sini ingin lihat-lihat gitu perkembangan di Indonesia itu seperti apa. Ini bisa kita lihat ya, bentar. Coba kita cari ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kayak pengguna apa sosial media di Indonesia itu berapa, nah total populasi. Terus di sini ada media and device, jadi orang-orang itu akses internet pakai apa. Ini kebanyakan orang pakai sosial media. Terus bentar ya, coba kita cari yang ini ya, apa most used social media platform ya. Bentar, coba kita lihat. Jadi agar teman-teman ini lumayan kebantu sih kalau teman-teman di sini seorang data analitik ya atau teman-teman digital marketer ini lumayan lah bisa lihat-lihat gitulah ya. Perkembangan di Indonesia itu seperti apa teman-teman. Bentar ya, ini kayaknya agak jauh ya. Ini teman-teman bisa download juga ya dan bisa buka secara gratis. Nanti tinggal search aja data Reportal 2025. Nah, ini sebentar lagi kan. Ini ya kan. Jadi kalau kita lihat per Februari 2025 menurut data Reportal, WhatsApp ya tetap 91% disusul sama Instagram, Facebook, yang ketiga juga lumayan ya, TikTok. Jadi 3 ini platformnya Meta, ini udah platform sendiri nih. Disusul sama Telegram sama Messenger ya. Jadi ini beberapa sosial media yang dipakai dan itu kenapa teman-teman kalau bisa juga harus mendominasi di WhatsApp ya. Nah, gimana caranya mendominasi? Jadi yang pertama, ini yang sering saya lihat teman-teman, kebanyakan orang merasa kayak, "Kok aku jualan di WA nggak ada yang laku ya?" Padahal udah promosi terus, udah pakai gambar yang bagus, copywriting menarik, tapi bisa jadi nggak laku itu karena target pasar di kontak WhatsApp kamu itu nggak sesuai atau relevan. Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kontak saya ada 5.300. Nah, 5.300 ini kebanyakan orang yang tertarik tentang digital marketing dan copywriting. Jadi kalau misalkan saya jualan katakanlah es campur, ya mungkin nggak relate sama orang-orang. Walaupun makanan kan lebih mudah diterima lah ya dibandingkan saya jualan misalkan, hal-hal yang apa, spesifik. Kayak saya jualan ban mobil misalkan di WhatsApp. Ya agak sulit konversinya karena yang ada di kontak saya, yang nonton WA story saya, yang saya blast WA-nya itu pasti orang yang tertarik di digital marketing, bukan orang yang tertarik dengan otomotif. Alhasil, ya jualannya kurang efektif. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman ingin jualan secara efektif WhatsApp, teman-teman harus kumpulin target pasar, kontaknya yang relevan dengan produk teman-teman, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan makanan, kontaknya teman-teman sendiri, ya masih oke lah, masih bisa jualan. Tapi kalau teman-teman jualan ban mobil dan kontaknya itu teman-teman sendiri yang nggak terlalu suka otomotif, ya agak berat. Ya, jadi ini teman-teman harus perhatikan. Nah, gimana caranya mencapai atau mendapatkan target market yang sesuai di kontak kita adalah dengan membangun lead magnet, ya. Nanti kita akan bahas ya di video yang lain. Kayaknya kita udah bahas di video yang lain tuh ya, teman-teman bisa cek. Jadi lead magnet tiap bisnis itu pasti beda-beda. Silakan sesuaikan dengan bisnis teman-teman. Misalkan kita punya webinar copywriting gratis. Nah, itu salah satu contoh lead magnet. Jadi orang yang nonton webinar copywriting tentu orang yang minat dengan copywriting, gitu kan. Biasanya lead magnet kalau misalkan bisnis retail, itu kayak misalkan apa ya, tempat facial misalkan. Lead magnetnya apa? Kasih voucher, kasih free trial. Kalau misalkan makanan, makanan apa? Tester, itu juga lead magnet, teman-teman. Atau ada event bareng apa, itu lead magnet ya. Terus dimintai datanya. Jangan dikasih testernya, kita nggak dapet apa-apa. Karena data itu penting banget, ya. Kedua, bisa jadi kontak kamu udah relevan, tapi kenapa nggak menjual? Karena copywriting-nya nggak menarik, ya. Jadi copywriting yang menarik itu ditentukan oleh dari orang yang ke WA,
itu berapa banyak yang beli gitu. Atau dari orang yang lihat WA story kamu, WA broadcast kamu itu berapa banyak yang beli. Nah, itu teman-teman bisa hitung closing rate-nya. Contohnya seperti ini, jadi contohnya nih WA yang masuk ada sekian, ada misalkan 8 gitu kan. Nah, yang closing berapa? Yang closing 1, artinya kan konversi rate-nya 12,5%. Nah, apakah ini bagus? Bagus atau enggaknya sekali lagi harus dikembalikan ke industri teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman jualan properti, closing rate 12,5%, bagus banget gitu kan. Properti yang harganya miliaran. Tapi kalau teman-teman jualan makanan yang omsetnya kayak 255.000, ya masih so-so lah ya, masih tergantung makanannya apa ya, sama kan marginnya beda-beda ya. Jadi ini teman-teman harus tahu. Nah, gimana caranya teman-teman memperbaiki copywriting-nya? Kayak apa yang teman-teman promosikan? Misalkan teman-teman broadcast, kayak dari headline-nya, dari penawarannya, di WA story kayak dari gambarnya, dari kata-katanya, terus cara closing teman-teman itu juga berpengaruh. Nah, teman-teman kalau misalkan mau belajar lebih detail itu kita udah bahas di video yang lain ya. Jadi teman-teman nanti search salah satu aja. Jadi kita nggak bahas semua di video ini, biar teman-teman nanti belajarnya nggak langsung campur aduk, ya. Misalkan contohnya kayak gini, oke, dari kita broadcast, yang respon berapa? Yang respon 6, yang closing berapa? Nah, ada di follow up nggak? Ini teman-teman harus punya data kayak gini. Jadi kalau teman-teman punya database yang banyak, kayak 1.000, 2.000, teman-teman harus mulai rapiin data kayak gini. Karena sesuatu yang nggak teman-teman ukur, teman-teman nggak bisa tingkatin. Jadi makanya teman-teman harus mulai mengukur kayak gini. Ya sedikit ribet, tapi hal-hal seperti ini tuh nanti akan membantu teman-teman. Khususnya kalau teman-teman ingin meningkatkan penjualan secara signifikan. Yang ketiga yang cukup krusial adalah tidak adanya follow up. Nah, ini penting banget teman-teman, karena saya lihat kebanyakan CS atau customer service di Indonesia atau admin, biasanya nggak melakukan follow up. Karena apa? Yang pertama, foto profilnya nggak ada nih. Kayaknya ini akun dummy atau akun kompetitor. Yang kedua, foto profilnya ada, tapi di chat nggak bales, atau di chat kayak tanya-tanya doang, nggak jelas. Teman-teman harus mulai menurunkan asumsi-asumsi seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi, dan kebanyakan kasus, orang-orang yang kelihatannya kita nggak jelas, itu bisa closing. Jadi kayak nggak ada fotonya, atau misalkan fotonya foto anim gitu ya, atau fotonya foto Nemo, tapi, tanya-tanya tentang properti. Mungkin memang ya itu akun anaknya teman-teman buat tanya-tanya, tapi ada kemungkinan juga itu closing. Jadi teman-teman harus mulai menurunkan asumsi-asumsi seperti itu. Kenapa? Karena kalau menurut data di sini teman-teman, kalau kita lihat penjualan terjadi itu 2% pada kontak pertama. Jadi dia tanya, langsung deal itu biasanya 2%. Lagi-lagi ini tergantung sama industrinya ya, karena nggak semua. Karena kalau misalkan teman-teman, jualan properti, mungkin penjualan terjadi paling banyak saat follow up keempat atau ketiga. Tapi kalau teman-teman jualannya beras, ya bisa jadi ini nggak 2%, tapi kayak 50%, karena kan beras hal yang umum ya. Jadi beda industri pasti metriknya akan berbeda. Makanya teman-teman harus lakukan follow up. Contohnya kayak gini, jadi ini dia tanya, dia udah daftar di kelas copywriting saya tapi belum melakukan pembayaran. Nah, karena kalau misalkan, ini ada beberapa kasus kayak gini, kadang itu mereka balasnya, "Oh iya saya lupa. Oh iya, saya bayarnya ke mana ya? Saya nggak tahu bayarnya ke mana." Jadi bukan berarti mereka nggak mau bayar, tapi mereka bingung atau lupa. Itulah tugasnya follow up, untuk teman-teman menindaklanjuti agar orang cepat beli. Dan yang keempat, bisa jadi pesannya atau broadcast teman-teman kurang personal. Jadi teman-teman wajib tahu bahwa WA itu adalah chatting platform atau sosial media yang bisa personal dengan teman-teman langsung, makanya teman-teman harus lebih personal. Jadi daripada teman-teman pakai kalian, kalau teman-teman pakai tools, teman-teman bisa sebutin namanya. Nah, ini teman-teman harus lakuin juga. Dan yang kelima, bisa jadi teman-teman jualan pada waktu yang tidak tepat. Jadi, bisa jadi produk teman-teman itu bagus, menarik, copyright yang menarik, data base-nya tertarget, tapi teman-teman nggak pas jualannya. Jadi misalkan teman-teman broadcast, tapi broadcast-nya kayak jam 8 pagi, yang mungkin orang jam 8 pagi udah jalan ke kantor, udah sibuk, nggak bisa buka. Jadi ketumpuk, nggak kebales. Nah, teman-teman harus juga mengetahui timing-timing yang tepat di kontak WA teman-teman ya. Bisa jadi mereka tertarik, tapi ya waktunya aja nggak tepat, ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu buat teman-teman di sini yang ingin meningkatkan penjualan via WhatsApp. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen teman-teman, dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital marketing, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video yang lain.